Tak. Seperti madu TJC 1000, bermanfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg, bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asli. Madu TJC 1000. Niatku, madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku, anakku. Niatku, madu TJ hitam pahit. Niatku menjaga kesehatan. Omeha, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omeha, suplemen omega 3 esensial dalam minyak tersebut lebih mudah ditemukan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh ini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Nikmati momen indah pernikahan. Dia selalu mensupportku. Kadang kami berbeda paham. Namun saat sakit aku kamu, aduh, hanya dia yang tahu. Polisilen untuk manku. Polisilen, solusi sakit mah dan kembung. Vitamin C saja tidak cukup. Kadang masih sakit. Minum Amurizer. Tubuh perlu banyak bahan lain selain vitamin C 1000, elderberry, zinc, herbal. Amurizer lengkap untuk kekebalan tubuh. Dirt yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah. Kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat. Still guys, nyatanya nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. Ya, no. Benih sehat semangat boys ya. Lali aku. Sendiannya aktif geraknya. Amin. Banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum ramu. Ramu halal. Untuk membantu Ono gambare. nyeri otot. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Lewat titik kesini. nah itu pakai Ojen DCL Plus. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, flu, dan nyeri sendi lainnya. Optim banget deh. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini dalam segmen Sosok Pekan ini akan bersama siapakah saya nanti. Kita tahan dulu karena paling tidak kita akan membahas mengenai momentum besar bagi Indonesia, yaitu Indonesia terpilih menjadi presidensi atau ketua dalam forum internasional besar, yaitu konferensi tingkat tinggi G20 yang akan berlangsung pada Oktober nanti. Paling tidak di sini Indonesia harus menjadi bagian besar untuk mengatasi solusi dunia terkait dengan pandemi, dan manfaatnya pun harus bisa dirasakan juga oleh rakyat. Kita akan gali lebih dalam mengenai hal ini. Kita tanya juga sebenarnya targetnya bagaimana, persiapannya sejauh ini juga bagaimana. Langsung bersama dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Belum minimal 2 tahun. Halo Ibu, apa kabar? Baik selalu, happy sehat ya. Ganggu waktunya Ibu, lagi kerja, lagi sibuk ini kayaknya. Nanti kalau nggak sibuk nanti dikomplain ya Bu. Jadi ini sebenarnya bukan ruang kerja setiap hari, tapi kadang-kadang kalau aku lagi bosen di ruang kerja yang biasanya suka kemudian pakai tempat-tempat lain biar juga ruangannya jadi aman karena ada orangnya. Dan ini adalah ruang yang kita sebut ruang tete a tete. Jadi ruang tete a tete itu kalau saya sebelum bertemu dengan Menteri Luar Negeri yang datang, tamu saya dalam bentuk pleno, maka kita biasanya duduk di ruang ini dulu, terutama kalau ada isu-isu yang sifatnya sangat sensitif, sulit dan sebagainya. Jadi biasanya saya duduk dulu di sini, di situ saya, dan ini tamu saya, dan kita bicara secara terbuka di ruang yang kecil ini mengenai isu-isu yang sensitif, sehingga pada saat kita bawa ke pertemuan yang sudah lebih besar,
at least sudah ada pemahaman yang lebih bagus antara saya dan tamu saya. Jadi intinya Karena lebih intimate kayaknya kalau di lebih intimate, dan di sini ada foto-foto para menteri luar negeri sebelumnya dari zaman ke zaman. Bu Menteri izin Bu, kalau kita lepas masker boleh ya Bu ya? Karena kan tadi sudah menjalani PCR, alhamdulillah negatif semua Ibu hasilnya. Jaga jarak juga kita Jaga ya. jarak kita harus, protokol kesehatan harus tetap terus diperhatikan. Iya betul. Ibu mungkin boleh kita santai dulu ya Bu ya. Yuk, silakan. Karena penasaran juga Bu, kalau sebenarnya mau Bang Munir. bahas begitu ya. G20 ini momen besar sekali untuk Indonesia. Iya, prestisius juga. Karena Indonesia terpilih sebagai presidensi KTT G20 tahun 2022 ini pada saat di masa kepemimpinan Pak Jokowi gitu ya. Belum tentu dalam waktu dekat beberapa tahun ke depan kemudian ini bisa mampir lagi gitu ke Indonesia. Nah, tapi sebenarnya kalau bicara mengenai hal itu ya Bu ya, apa sih Bu yang dilihat oleh berbagai negara gitu, oleh luar negeri, mata dunia terhadap Indonesia? Iya, jadi pertanyaannya mungkin dikaitkan dengan G20 dulu. Bagaimana Ketemu sama Ibu di sini kan? bagaimana dunia luar melihat kita, melihat Indonesia. Pastinya di dalam yang paling sangat basic dulu deh. Negara dunia itu biasanya kalau melihat Indonesia itu satu, pastinya dihubungkan dengan bahwa kita itu adalah negara terbesar, penduduk terbesar nomor 4. Kemudian kita dikaitkan juga dengan negara dengan penduduk Muslim yang paling besar di dunia. Kita dikaitkan dengan demokrasi. Dari sisi ukuran, kita ini adalah negara yang demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kemudian diurutkan lagi, kita ini adalah negara yang majemuk dan tidak mudah, semua orang akan tidak mudah mengelola sebuah negara yang majemuk. Oleh karena itu toleransi sangat diperlukan. Terus kemudian orang selalu bicara, oh ya di Indonesia peran perempuan, kesetaraan gender itu diartikan di dalam setiap polisinya, itu juga dilihat. Terus kemudian mereka melihat juga bahwa Indonesia itu selalu ingin berkontribusi di dalam masalah-masalah yang muncul di dunia, terutama adalah di kawasan. Nah, kita kan sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara, dan biasanya negara yang besar memiliki otomatis secara natural memiliki tanggung jawab juga yang lebih besar dan harus dapat memberikan kontribusi yang lebih besar juga dalam upaya menjaga perdamaian, stabilitas, kesejahteraan kawasan. Jadi menguntungkan, dan itu adalah label Indonesia kalau kita bicara mengenai masalah apa sih yang dilihat Indonesia dari dunia luar. Dan tentunya semua yang dilihat ini singkat kata bisa saya sampaikan sebagai aset bagi diplomasi Indonesia, dan tentunya aset ini akan kita pakai oleh Indonesia, dipakai oleh Indonesia di dalam menjalankan presidensinya tahun ini untuk G20. Jadi sebenarnya tabungan celengan terasnya sudah ada, besar Celengan tabungan. Boleh ditaruh saja kali ya Bu ya? Oke, santai Iya, saja gitu. soalnya ini bawa terus ini selalu ke mana-mana. Yes. Penting semua di sini untuk soalnya. Di sini. Jadi kalau kemudian kita berbicara mengenai G20, ternyata peran mata dunia Indonesia itu cukup besar sekali yang tadi Bu sampaikan. Tapi kalau boleh share sedikit mengenai apa penunjukan ataupun rotasi dari kepemimpinan G20 ini yang diambil mandat Indonesia tahun ini seperti apa? Jadi sekali lagi sebenarnya giliran kita menjadi presidensi atau menjadi ketua dari G20 itu tahun depan. Ya. Nah, tapi kemudian ada pembicaraan dengan India yang pertama meminta kita harusnya tahun ini India ya Bu ya? Bisa nggak kita tukeran, ada beberapa alasan yang disampaikan India, dan kebetulan kalau misalnya tahun depan kita menjadi ketua G20 di saat yang sama kita menjadi ketua ASEAN, maka pasti akan repotnya. Berat. Saya nggak kebayang terus terang kalau di dalam 1 tahun kita menjadi ketua G20 dan ketua ASEAN, sehingga pada saat India Perdana Menteri Modi menelpon Bapak Presiden mengenai usulan India, Bapak Presiden kemudian berdiskusi dengan saya, dan akhirnya kita sepakati bahwa kita tukeran sama India. Jadi India tahun depan, kita tahun ini, dan
tahun depan kita bisa konsentrasi ke ASEAN. Oke, tentu kan ini momentum yang besar sekali, kemudian juga prestis lah untuk Indonesia, dan kita harus mengambil banyak benefit dari presidensi di Indonesia. Iya, jadi kembali ya, walaupun ini adalah sebuah rotasi kepemimpinan, tetapi kita harus menggunakan rotasi ini agar kepemimpinan Indonesia itu dinilai baik, dan itu nggak mudah. Oleh karena itu kita harus menjalankannya dengan baik, dan kita akan bisa menjalankan dengan baik kalau seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada presidensi Indonesia, karena ya berarti kita akan menjadi atau menjalankan presidensi ini 20 tahun lagi. Oleh karena itu, di tengah dunia yang sangat atau banyak ketidakpastian, di tengah pandemi ini, kita harus dapat menjalankan kepemimpinan ini dengan baik. Jadi nilainya adalah kualitas kepemimpinan. Yang lebih jelas lagi, lebih konkret lagi mengenai sebenarnya peran Indonesia kan apa? Karena kalau misalnya diambilkan recover together, recover stronger. Enggak luar biasa sekali mengenai pandemi juga kan salah satunya. Kita akan bahas perannya, targetnya juga. Pendapatan konkret Indonesia mungkin apa sih dapat dari presidensi ini? Dan lalu saya kira ya, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Modele. Se. Oh, dele kayak tianu se. Video. Yang anu Ya, Bang. nah ini pentolnya Pak Maruk, ini ada yang mau berangkat. Ini Pak Edi. Pak Edi mau berangkat. Ini pentolnya Pak Markup ini ya. Melayani pesanan paketan kota atau luar Jawa bisa. Ini hasil tadi, dan ini ibu karyawan Mbok Marem Gudek C. Ini proses pembuatan pentol Pak Markup. Oh, alatku.